Hai semuanya, pernahkah kalian memperhatikan bahwa semakin banyak orang mengejar kebahagiaan, justru semakin banyak pula yang merasa hidupnya kurang? Di tengah dunia yang terus bergerak cepat, kita sering diajak percaya bahwa kebahagiaan berada di tempat yang jauh. Kebahagiaan seolah menunggu di balik gaji yang lebih besar, rumah yang lebih mewah, jabatan yang lebih tinggi, tubuh yang lebih ideal, atau pencapaian yang lebih mengagumkan. Kita dibiasakan melihat kehidupan sebagai perlombaan tanpa garis akhir. Saat satu tujuan tercapai, muncul tujuan berikutnya. Ketika satu keinginan terpenuhi, lahir keinginan baru yang terasa lebih mendesak. Akibatnya, banyak orang hidup dalam kondisi selalu mengejar, tetapi jarang benar-benar menikmati apa yang sudah dimiliki. Ironisnya, bukan karena hidup mereka buruk, melainkan karena mereka lupa bagaimana rasanya merasa cukup. Merasa cukup sering disalahartikan sebagai sikap pasrah atau tidak memiliki ambisi. Padahal keduanya adalah hal yang berbeda. Merasa cukup bukan berarti berhenti berkembang. Merasa cukup juga bukan berarti menolak kesempatan untuk menjadi lebih baik. Sikap ini justru merupakan kemampuan untuk menghargai apa yang sudah ada sambil tetap berjalan menuju tujuan yang diinginkan. Kita tetap boleh bermimpi besar, tetap boleh bekerja keras, dan tetap boleh memiliki target dalam hidup. Namun semua itu dilakukan tanpa menjadikan kebahagiaan sebagai hadiah yang hanya boleh dirasakan nanti ketika seluruh target berhasil dicapai. Masalah terbesar yang sering muncul dalam kehidupan modern adalah kebiasaan menunda rasa syukur. Banyak orang berkata bahwa mereka akan bahagia jika sudah memiliki pekerjaan tertentu. Setelah pekerjaan itu didapatkan, mereka berkata akan bahagia jika penghasilannya naik. Ketika penghasilan naik, mereka ingin kendaraan yang lebih bagus. Setelah kendaraan terbeli, mereka ingin rumah yang lebih besar. Begitu seterusnya, tanpa henti. Hidup berubah menjadi daftar panjang keinginan yang tidak pernah selesai. Padahal jika diperhatikan dengan jujur, kebahagiaan tidak pernah benar-benar datang dari pencapaian itu sendiri. Yang datang hanyalah rasa senang sementara. Setelah beberapa waktu, perasaan itu memudar dan kembali ke titik semula. Fenomena ini terjadi karena manusia memiliki kemampuan beradaptasi yang luar biasa. Apa yang dulu terasa istimewa, lama-kelamaan menjadi biasa. Hal yang dulu dianggap mimpi, akhirnya menjadi rutinitas. Ketika pertama kali mendapatkan sesuatu yang diinginkan, kita merasakan kegembiraan besar. Namun beberapa minggu atau beberapa bulan kemudian, hal tersebut menjadi bagian normal dari kehidupan. Akibatnya, kita kembali mencari sesuatu yang baru untuk dikejar. Tanpa disadari, kita memasuki lingkaran tanpa akhir yang membuat hati selalu merasa kurang. Disinilah seni merasa cukup menjadi sangat penting. Seni merasa cukup bukan kemampuan yang muncul secara otomatis. Ia adalah keterampilan yang perlu dilatih. Sama seperti kemampuan berbicara, menulis atau bekerja, kemampuan merasa cukup membutuhkan kesadaran dan kebiasaan yang dibangun dari waktu ke waktu. Ketika kemampuan ini mulai tumbuh, cara kita memandang kehidupan perlahan berubah. Kita tidak lagi melihat hidup hanya dari apa yang belum dimiliki, tetapi juga dari apa yang sudah ada di depan mata. Coba perhatikan bagaimana sebagian orang mampu tersenyum tulus meskipun hidup mereka sederhana. Di sisi lain, ada pula orang yang memiliki banyak hal tetapi tetap merasa gelisah setiap hari. Perbedaan utama di antara keduanya seringkali bukan jumlah harta, melainkan cara mereka memandang kehidupan. Orang yang merasa cukup memahami bahwa nilai hidup tidak selalu ditentukan oleh seberapa banyak yang dimiliki. Mereka mampu menemukan makna dalam hal-hal sederhana yang sering diabaikan orang lain. Menikmati secangkir kopi di pagi hari, bercanda bersama keluarga, bercanda bersama teman lama, berjalan santai saat sore, atau tidur dengan pikiran tenang adalah pengalaman yang terlihat biasa. Namun bagi orang yang mampu merasa cukup, pengalaman sederhana itu memiliki nilai yang besar. Mereka tidak terus-menerus menunggu momen spektakuler untuk merasa hidup. Mereka menemukan kebahagiaan dalam keseharian yang mungkin dianggap membosankan oleh orang lain. Salah satu penyebab sulitnya merasa cukup adalah kebiasaan membandingkan diri. Sejak dulu manusia memang memiliki kecenderungan untuk melihat kehidupan orang lain sebagai ukuran keberhasilan. Namun perkembangan teknologi membuat kebiasaan ini menjadi jauh lebih intens. Setiap hari kita melihat potongan-potongan kehidupan orang lain yang tampak sempurna. Ada yang berlibur ke tempat indah, membeli barang mahal, meraih penghargaan atau mencapai kesuksesan tertentu. Semakin sering melihat semua itu, semakin mudah muncul perasaan bahwa hidup kita tertinggal.
Padahal apa yang terlihat dari luar seringkali hanya sebagian kecil dari kenyataan. Tidak ada kehidupan yang benar-benar sempurna. Setiap orang memiliki perjuangan yang tidak selalu terlihat. Namun ketika kita terus membandingkan bagian belakang kehidupan kita dengan bagian depan kehidupan orang lain, hasilnya hampir sama saja. Kita akan merasa kurang, kita akan merasa tidak cukup, kita akan merasa belum sampai kemana-mana, meskipun sebenarnya sudah berjalan sangat jauh. Merasa cukup mengajarkan kita untuk kembali fokus pada perjalanan sendiri. Hidup bukan kompetisi yang harus dimenangkan dengan mengalahkan orang lain. Hidup adalah pengalaman yang dijalani sesuai kondisi, nilai dan tujuan masing-masing. Ketika kita memahami hal ini, tekanan untuk terus membuktikan diri perlahan berkurang. Kita tidak lagi sibuk mengejar pengakuan dari luar. Kita mulai lebih peduli pada ketenangan yang muncul dari dalam. Banyak orang mengira bahwa ketenangan akan datang setelah semua masalah selesai. Kenyataannya, masalah tidak pernah benar-benar hilang dari kehidupan manusia. Setiap tahap kehidupan memiliki tantangan yang berbeda. Ketika masih sekolah, ada masalah sekolah. Ketika mulai bekerja, muncul masalah pekerjaan. Ketika berkeluarga, muncul tanggung jawab baru. Jika kebahagiaan selalu menunggu kehidupan menjadi sempurna, maka kemungkinan besar kebahagiaan tidak akan pernah datang. Orang yang mampu merasa cukup memahami bahwa kehidupan tidak harus sempurna untuk bisa dinikmati. Mereka menerima bahwa ada kekurangan, ketidakpastian, dan keterbatasan yang memang menjadi bagian dari hidup. Penerimaan ini bukan tanda kelemahan. Justru dari penerimaan itulah muncul kekuatan mental yang membuat seseorang lebih stabil menghadapi berbagai keadaan. Bayangkan, dua orang yang menghadapi situasi yang sama. Keduanya mengalami kegagalan dalam sebuah rencana penting. Orang pertama melihat kegagalan tersebut sebagai bukti bahwa hidupnya buruk dan dirinya tidak cukup baik. Orang kedua melihat kegagalan yang sama sebagai bagian dari perjalanan yang memang tidak selalu berjalan sesuai harapan. Hasil akhirnya tentu berbeda. Orang pertama akan lebih mudah tenggelam dalam kekecewaan, sementara orang kedua lebih cepat bangkit dan melanjutkan langkahnya. Seni merasa cukup juga membantu kita membangun hubungan yang lebih sehat dengan diri sendiri. Banyak orang hidup dalam tekanan karena terus-menerus mengkritik diri. Mereka merasa harus selalu lebih hebat, lebih sukses, lebih produktif, dan lebih sempurna. Ketika standar yang dipasang terlalu tinggi, apapun yang dicapai terasa kurang memuaskan. Setiap keberhasilan dianggap belum cukup besar. Setiap kemajuan dianggap belum cukup berarti. Padahal tidak semua hal harus luar biasa untuk menjadi berharga. Tidak semua hari harus produktif untuk dianggap berhasil. Tidak semua pencapaian harus mendapat tepuk tangan banyak orang agar memiliki nilai. Kadang-kadang, keberhasilan terbesar adalah kemampuan untuk tetap berjalan ketika keadaan sulit. Kadang-kadang, kemenangan terbesar adalah keberanian untuk mencoba lagi setelah gagal. Kadang-kadang, pencapaian yang paling penting adalah menjaga kesehatan mental dan tetap menjalani hidup dengan baik. Ketika kita belajar menghargai kemajuan kecil, hidup terasa jauh lebih ringan. Langkah kecil yang dilakukan secara konsisten seringkali menghasilkan perubahan besar dalam jangka panjang. Namun perubahan itu hanya bisa dinikmati jika kita berhenti terlalu terobsesi pada hasil akhir. Banyak orang kehilangan kebahagiaan karena mereka begitu fokus pada tujuan sehingga lupa menikmati prosesnya. Bayangkan, seseorang yang sedang mendaki gunung. Jika sepanjang perjalanan ia hanya memikirkan puncak, maka seluruh keindahan yang ada di sepanjang jalur pendakian akan terlewatkan. Ia tidak akan menikmati udara segar, pemandangan indah, atau pengalaman berharga yang terjadi selama perjalanan. Padahal sebagian besar waktu hidup manusia sebenarnya dihabiskan dalam proses, bukan di puncak pencapaian. Karena itulah merasa cukup bukan tentang menurunkan kualitas hidup. Merasa cukup adalah tentang meningkatkan kualitas cara kita menikmati hidup. Kita tetap boleh memiliki tujuan besar, tetapi kebahagiaan tidak ditunda sampai tujuan itu tercapai. Kita tetap boleh mengejar impian, tetapi tidak kehilangan rasa syukur terhadap apa yang sudah ada hari ini. Kita tetap boleh berkembang, tetapi tanpa membenci posisi kita saat ini. Saat kemampuan ini mulai tumbuh, banyak hal berubah secara perlahan. Kita tidak lagi mudah iri terhadap pencapaian orang lain. Kita tidak lagi terlalu haus validasi. Kita tidak lagi merasa harus membuktikan sesuatu setiap saat.
Sebaliknya, kita mulai menemukan ketenangan dalam hal-hal sederhana yang sebelumnya luput dari perhatian. Dari sanalah muncul jenis kebahagiaan yang lebih stabil, lebih dalam, dan tidak mudah hilang hanya karena keadaan luar berubah. Kebahagiaan yang lahir dari merasa cukup memang tidak selalu terlihat mencolok. Ia tidak selalu datang dalam bentuk euforia besar. Kadang-kadang, ia hadir sebagai ketenangan saat bangun pagi. Kadang-kadang ia muncul dalam rasa syukur karena masih memiliki orang-orang yang peduli. Kadang-kadang ia hadir dalam kemampuan untuk tersenyum tanpa alasan yang spektakuler. Namun justru kebahagiaan seperti inilah yang paling bertahan lama, karena tidak bergantung pada sesuatu yang harus terus dikejar dari luar. Ketika seseorang mulai memahami nilai dari merasa cukup, cara pandangnya terhadap waktu juga ikut berubah. Banyak orang menghabiskan hidup seolah-olah kebahagiaan selalu berada di masa depan. Mereka bangun pagi untuk mengejar sesuatu yang belum ada. Mereka bekerja keras untuk memperoleh sesuatu yang belum dimiliki. Mereka terus bergerak karena percaya bahwa di titik tertentu nanti, semua usaha itu akan berubah menjadi kebahagiaan yang utuh. Tidak ada yang salah dengan memiliki harapan terhadap masa depan. Justru harapan sering menjadi bahan bakar yang membuat kita tetap melangkah. Masalahnya muncul ketika masa depan menjadi satu-satunya tempat di mana kebahagiaan diizinkan tinggal. Ketika seluruh perhatian tertuju pada apa yang belum terjadi, kita kehilangan kemampuan untuk menikmati apa yang sedang terjadi. Pikiran selalu berada beberapa langkah di depan tubuh. Kita makan sambil memikirkan pekerjaan. Kita berlibur sambil memikirkan target berikutnya. Kita berkumpul bersama keluarga sambil memikirkan hal-hal yang belum selesai. Akibatnya, banyak momen berharga lewat begitu saja tanpa benar-benar dirasakan. Seni merasa cukup mengajak kita kembali hadir di dalam kehidupan yang sedang dijalani sekarang. Bukan berarti melupakan masa depan, melainkan tidak mengorbankan masa kini demi masa depan yang belum tentu datang sesuai rencana. Banyak orang terlalu sibuk mempersiapkan hidup sampai lupa menjalani hidup itu sendiri. Mereka mengumpulkan banyak hal, tetapi jarang menikmati hasil yang sudah terkumpul. Mereka membangun berbagai pencapaian, tetapi tidak pernah memberi ruang bagi diri sendiri untuk merasakan kepuasan yang sehat. Perhatikan bagaimana anak-anak sering menemukan kegembiraan dalam hal-hal yang sangat sederhana. Mereka bisa tertawa karena permainan kecil, merasa senang karena hujan turun, atau menikmati sore tanpa perlu alasan khusus. Seiring bertambahnya usia, banyak orang kehilangan kemampuan tersebut. Kita mulai percaya bahwa kebahagiaan harus mahal, besar, langka, dan spektakuler. Kita lupa bahwa sebagian besar momen yang membuat hidup bermakna justru hadir dalam bentuk yang sederhana. Tidak sedikit orang yang mengingat masa-masa bahagia mereka bukan karena keberhasilan terbesar yang pernah dicapai, melainkan karena pengalaman sederhana yang penuh kehangatan. Makan bersama keluarga, perjalanan singkat dengan teman, percakapan yang tulus, atau suasana rumah yang nyaman seringkali lebih membekas daripada pencapaian yang pernah membuat bangga. Hal ini menunjukkan bahwa hati manusia sebenarnya tidak selalu membutuhkan sesuatu yang luar biasa untuk merasa bahagia. Yang dibutuhkan seringkali hanyalah kemampuan untuk hadir sepenuhnya dalam momen yang sedang berlangsung. Merasa cukup juga berkaitan erat dengan cara kita mendefinisikan kesuksesan. Banyak tekanan hidup muncul karena kita menerima definisi kesuksesan dari lingkungan tanpa pernah mempertanyakannya. Ada orang yang mengukur nilai dirinya dari jumlah uang yang dimiliki. Ada yang mengukurnya dari status sosial, ada yang mengukurnya dari popularitas, ada pula yang mengukurnya dari pengakuan orang lain. Ketika ukuran-ukuran tersebut dijadikan satu-satunya standar keberhasilan, hidup menjadi sangat melelahkan. Selalu akan ada orang yang memiliki lebih banyak uang. Selalu ada orang yang lebih terkenal. Selalu ada orang yang terlihat lebih sukses. Jika kebahagiaan bergantung pada posisi dibandingkan orang lain, maka kita akan terus berlari tanpa pernah merasa sampai. Garis akhirnya akan selalu bergeser menjauh. Orang yang mampu merasa cukup biasanya memiliki ukuran keberhasilan yang lebih personal. Mereka tidak sekadar bertanya apakah hidup mereka terlihat hebat di mata orang lain, mereka bertanya apakah hidup yang dijalani sesuai dengan nilai yang mereka yakini. Mereka lebih tertarik membangun kehidupan yang bermakna daripada sekadar terlihat mengesankan. Misalnya, ada orang yang memilih pekerjaan dengan penghasilan sedang tetapi memiliki waktu lebih banyak untuk keluarga. Ada pula yang memilih tinggal di tempat yang sederhana
tetapi memberikan ketenangan batin. Dari luar, pilihan tersebut mungkin terlihat kurang ambisius menurut sebagian orang. Namun bagi mereka yang menjalaninya, keputusan itu bisa menjadi sumber kebahagiaan yang nyata karena sesuai dengan prioritas hidup yang mereka anggap penting. Seringkali kita terjebak dalam perlombaan yang sebenarnya tidak pernah ingin kita ikuti. Kita mengejar sesuatu karena semua orang tampak mengejarnya. Kita membeli sesuatu karena banyak orang menganggapnya penting. Kita memaksakan diri mencapai standar tertentu karena takut dianggap gagal. Padahal jika diberi kesempatan untuk jujur kepada diri sendiri, belum tentu semua itu benar-benar kita inginkan. Seni merasa cukup membantu kita membedakan antara kebutuhan dan keinginan yang dipengaruhi oleh tekanan sosial. Kebutuhan membuat hidup menjadi lebih baik. Sebaliknya, banyak keinginan muncul hanya karena kita ingin terlihat setara dengan orang lain. Ketika perbedaan ini mulai dipahami, hidup menjadi lebih sederhana dan lebih ringan untuk dijalani. Bukan berarti kita harus hidup tanpa keinginan. Keinginan adalah bagian alami dari manusia. Namun tidak semua keinginan perlu dituruti. Tidak semua hal yang menarik harus dimiliki. Tidak semua kesempatan harus diambil. Kadang-kadang kebijaksanaan bukan terletak pada kemampuan memperoleh lebih banyak, melainkan pada kemampuan menentukan mana yang benar-benar penting. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang mengalami stres bukan karena kekurangan, melainkan karena terlalu banyak hal yang ingin dipertahankan. Semakin banyak yang dimiliki, semakin banyak pula yang harus dipikirkan. Semakin banyak target yang dikejar, semakin banyak kekhawatiran yang muncul. Itulah sebabnya sebagian orang yang terlihat memiliki segalanya justru hidup dalam kecemasan yang tidak pernah berhenti. Ada sebuah paradoks yang menarik dalam kehidupan. Semakin seseorang merasa bahwa dirinya kekurangan, semakin sulit baginya menikmati apa yang dimiliki. Sebaliknya, semakin seseorang menghargai apa yang dimiliki, semakin kaya hidupnya terasa, meskipun jumlah kepemilikannya tidak bertambah. Kekayaan batin dan kekayaan materi tidak selalu bergerak dalam arah yang sama. Seseorang bisa memiliki banyak harta, tetapi merasa miskin secara emosional. Di sisi lain, seseorang bisa hidup sederhana, tetapi merasa hidupnya penuh. Rasa cukup juga membuat kita lebih tahan menghadapi perubahan. Hidup selalu bergerak. Keadaan ekonomi bisa berubah, hubungan bisa berubah, kesehatan bisa berubah. Situasi yang hari ini terasa aman belum tentu selalu bertahan. Jika kebahagiaan hanya bergantung pada kondisi luar, maka setiap perubahan akan mengguncang ketenangan kita. Namun, ketika sumber kebahagiaan berasal dari kemampuan menghargai kehidupan apa adanya, kita menjadi lebih fleksibel menghadapi berbagai situasi. Orang yang merasa cukup tidak berarti tidak pernah sedih. Mereka tetap mengalami kehilangan, kekecewaan, dan kesulitan seperti manusia lainnya. Bedanya, mereka tidak membangun seluruh identitas hidup di atas hal-hal yang bisa hilang kapan saja. Mereka memahami bahwa banyak hal berada di luar kendali. Karena itu, mereka lebih fokus mengelola sikap dan cara pandang daripada berusaha mengendalikan semua keadaan. Salah satu bentuk rasa cukup yang paling sulit dipelajari adalah merasa cukup terhadap diri sendiri. Banyak orang begitu baik kepada orang lain, tetapi sangat keras terhadap dirinya sendiri. Kesalahan kecil terus diingat, kekurangan terus diperbesar, keberhasilan justru dianggap biasa. Akibatnya, mereka hidup dengan perasaan bahwa dirinya tidak pernah cukup baik. Padahal tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada kehidupan yang bebas dari kesalahan. Setiap orang sedang belajar, bertumbuh, dan berproses dengan cara masing-masing. Ketika kita menerima kenyataan ini, hubungan dengan diri sendiri menjadi lebih sehat. Kita bisa tetap berusaha menjadi lebih baik, tanpa terus-menerus menghukum diri karena belum sempurna. Merasa cukup terhadap diri sendiri bukan berarti berhenti berkembang. Justru penerimaan yang sehat sering menjadi fondasi pertumbuhan yang lebih kuat. Orang yang menerima dirinya mampu melihat kekurangan secara jujur tanpa tenggelam dalam rasa rendah diri. Mereka memperbaiki diri karena ingin berkembang, bukan karena merasa tidak berharga. Dalam dunia yang sangat kompetitif, kemampuan seperti ini menjadi semakin berharga. Banyak orang mengalami kelelahan, bukan semata-mata karena pekerjaan yang berat,
tetapi karena tekanan internal yang tidak pernah berhenti. Mereka merasa harus lebih cepat, lebih baik, lebih produktif, dan lebih sukses daripada kemarin setiap saat. Tidak ada ruang untuk beristirahat secara mental karena selalu ada standar baru yang harus dicapai. Seni merasa cukup tidak menghapus ambisi, tetapi menempatkan ambisi pada posisi yang sehat. Ambisi menjadi alat untuk berkembang, bukan sumber identitas. Dengan begitu, keberhasilan tidak membuat kita sombong, dan kegagalan tidak menghancurkan harga diri. Nilai diri tidak lagi bergantung sepenuhnya pada hasil yang diperoleh. Ketika seseorang mencapai titik ini, hidup terasa lebih damai. Bukan karena semua masalah hilang, melainkan karena hati tidak lagi terus-menerus berperang dengan kenyataan. Ada ruang untuk menikmati apa yang ada, tanpa kehilangan semangat untuk berkembang. Ada keseimbangan antara menerima dan memperbaiki. Ada kemampuan untuk bersyukur tanpa berhenti bermimpi. Pada akhirnya, banyak hal yang kita cari di luar sebenarnya berakar dari kebutuhan batin yang sederhana. Kita ingin merasa aman, kita ingin merasa dihargai, kita ingin hidup kita berarti. Sayangnya, seringkali kita mencarinya di tempat yang salah. Kita berharap bahwa lebih banyak pencapaian akan menyelesaikan semua kegelisahan. Padahal kegelisahan itu seringkali berasal dari ketidakmampuan menghargai apa yang sudah ada di dalam kehidupan saat ini. Semakin lama seseorang menjalani hidup, biasanya semakin terlihat bahwa kebahagiaan sejati jarang datang dari sesuatu yang luar biasa. Kebahagiaan lebih sering tumbuh perlahan dari kebiasaan sederhana, bersyukur, menerima, menghargai, dan menikmati. Hal-hal tersebut mungkin tidak menarik perhatian banyak orang, tetapi justru menjadi fondasi kehidupan yang tenang dan bermakna. Dari sinilah, seni merasa cukup mulai menunjukkan kekuatannya yang sesungguhnya. Bukan sebagai cara untuk menyerah terhadap kehidupan, melainkan sebagai cara untuk berdamai dengan kehidupan, sambil tetap berjalan maju. Ada satu hal yang sering luput disadari ketika membahas kebahagiaan, yaitu kenyataan bahwa sebagian besar penderitaan emosional bukan berasal dari apa yang terjadi, melainkan dari apa yang kita pikir seharusnya terjadi. Jarak antara kenyataan dan harapan sering menjadi tempat lahirnya kekecewaan. Semakin besar jarak itu, semakin besar pula rasa tidak puas yang muncul. Karena itulah, banyak orang yang sebenarnya hidup dalam kondisi baik tetap merasa kurang bahagia. Mereka tidak sedang berhadapan dengan kehidupan yang buruk, melainkan dengan harapan yang terus bergerak semakin jauh. Kita hidup di zaman ketika hampir semua hal bisa dibandingkan. Dalam hitungan detik, seseorang dapat melihat rumah orang lain, pekerjaan orang lain, pencapaian orang lain, bahkan gaya hidup orang lain. Tanpa sadar, informasi yang terus mengalir itu membentuk ekspektasi baru di dalam pikiran. Standar kehidupan yang dulu terasa tinggi, perlahan dianggap biasa. Apa yang sebelumnya sudah cukup, mulai terasa kurang. Akibatnya, rasa syukur semakin sulit tumbuh, karena perhatian selalu tertuju pada apa yang belum dimiliki. Padahal jika diperhatikan lebih dalam, kehidupan manusia tidak pernah benar-benar sempurna. Setiap orang membawa beban yang berbeda. Ada yang bergelut dengan masalah keuangan, ada yang berjuang menjaga kesehatan, ada yang menghadapi konflik keluarga, ada yang merasa kesepian meskipun dikelilingi banyak orang. Ada pula yang tampak sukses dari luar, tetapi hidup dengan tekanan yang tidak diketahui siapapun. Ketika kita hanya melihat hasil akhir kehidupan orang lain tanpa melihat perjuangan di baliknya, perbandingan menjadi tidak adil sejak awal. Seni merasa cukup membantu kita keluar dari jebakan tersebut. Kita mulai memahami bahwa kehidupan bukanlah daftar pencapaian yang harus terus diperpanjang agar layak dihargai. Kehidupan adalah pengalaman yang perlu dijalani dengan kesadaran penuh. Semakin kita sibuk mengukur diri dengan standar orang lain, semakin sulit menikmati perjalanan sendiri. Sebaliknya, semakin kita memahami nilai dari apa yang sudah dimiliki, semakin mudah menemukan ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan luar. Ada banyak orang yang menghabiskan puluhan tahun mengejar sesuatu, lalu terkejut ketika berhasil mendapatkannya. Mereka mengira pencapaian itu akan mengubah segalanya. Mereka membayangkan kebahagiaan besar yang berlangsung lama. Namun setelah beberapa waktu, mereka kembali merasakan kekosongan yang sama. Bukan karena pencapaiannya tidak penting,
melainkan karena mereka berharap terlalu banyak dari sesuatu yang sebenarnya tidak dirancang untuk memenuhi seluruh kebutuhan batin manusia. Uang, jabatan, popularitas, dan berbagai bentuk keberhasilan memang dapat memberikan kenyamanan. Semua itu memiliki manfaat yang nyata. Namun, kenyamanan berbeda dengan ketenangan. Banyak orang memiliki kenyamanan tetapi kehilangan ketenangan. Mereka memiliki banyak pilihan tetapi sedikit kepuasan. Mereka memiliki banyak pencapaian tetapi jarang merasakan damai. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan manusia tidak berhenti pada hal-hal yang bersifat materi. Ketika rasa cukup mulai tumbuh, hubungan kita dengan pencapaian berubah. Kita tetap menghargai keberhasilan, tetapi tidak menggantungkan seluruh kebahagiaan padanya. Kita tetap bekerja keras, tetapi tidak menjadikan hasil sebagai satu-satunya harga diri. Kita tetap memiliki target, tetapi tidak merasa hidup gagal hanya karena beberapa target belum tercapai. Cara pandang seperti ini membuat kehidupan menjadi lebih seimbang. Banyak orang mengira bahwa orang yang merasa cukup adalah orang yang tidak memiliki keinginan besar. Kenyataannya justru sering berbalikan. Mereka tetap memiliki impian, tetapi tidak kehilangan kebahagiaan selama proses menuju impian tersebut. Mereka tidak menunggu masa depan untuk mulai hidup. Mereka hidup sekarang sambil mempersiapkan masa depan. Perbedaan ini terlihat sederhana, tetapi dampaknya sangat besar terhadap kualitas hidup sehari-hari. Coba bayangkan dua orang yang memiliki tujuan yang sama. Keduanya ingin mencapai posisi tertentu dalam karir. Orang pertama berpikir bahwa hidupnya baru akan berarti ketika tujuan itu tercapai. Orang kedua melihat tujuan tersebut sebagai sesuatu yang penting, tetapi tetap menghargai kehidupannya saat ini. Ketika menghadapi hambatan, orang pertama akan lebih mudah frustrasi karena seluruh kebahagiaannya bergantung pada hasil akhir. Sementara itu, orang kedua masih mampu menemukan makna dalam proses yang sedang dijalani. Akibatnya perjalanan terasa jauh lebih ringan. Seni merasa cukup juga mengubah cara kita memandang kegagalan. Banyak orang takut gagal karena mereka menganggap kegagalan sebagai ancaman terhadap harga diri. Mereka merasa bahwa jika gagal, berarti mereka tidak cukup pintar, tidak cukup hebat, atau tidak cukup layak. Akibatnya, kegagalan menjadi sesuatu yang sangat menakutkan. Namun, ketika kita memiliki rasa cukup yang sehat, kegagalan tidak lagi dipandang sebagai penilaian terhadap nilai diri. Kegagalan hanyalah hasil yang tidak sesuai harapan. Ia bisa menjadi pelajaran, pengalaman, atau bahan evaluasi. Kita tetap kecewa ketika gagal, tetapi tidak menghancurkan diri sendiri karenanya. Kita memahami bahwa satu kegagalan tidak menentukan seluruh hidup. Cara berpikir seperti ini menciptakan ketahanan mental yang lebih kuat. Hidup selalu mengandung ketidakpastian. Tidak semua usaha menghasilkan keberhasilan. Tidak semua rencana berjalan sesuai keinginan. Jika kita hanya bisa merasa baik ketika segala sesuatu berjalan sempurna, maka sebagian besar hidup akan dipenuhi kecemasan. Sebaliknya, jika kita mampu menerima bahwa hidup memang mengandung risiko dan ketidaksempurnaan, maka kita memiliki ruang lebih besar untuk menikmati perjalanan. Selain itu, rasa cukup juga membuat hubungan dengan orang lain menjadi lebih sehat. Banyak konflik muncul karena kebutuhan untuk membuktikan diri. Ada orang yang ingin selalu terlihat berhasil. Ada yang ingin selalu dianggap benar. Ada yang ingin selalu mendapatkan pengakuan. Ketika kebutuhan tersebut terlalu kuat, hubungan sering berubah menjadi arena kompetisi tersembunyi. Orang yang merasa cukup tidak terlalu sibuk mencari validasi. Mereka tidak membutuhkan persetujuan dari semua orang untuk merasa berharga. Karena itu, mereka lebih mudah mendengarkan, lebih mudah menghargai pendapat berbeda, dan lebih mudah merayakan keberhasilan orang lain tanpa merasa terancam. Hubungan yang dibangun di atas rasa cukup biasanya terasa lebih hangat karena tidak dipenuhi kebutuhan untuk saling mengungguli. Kita juga dapat melihat pengaruh rasa cukup dalam cara seseorang menghadapi waktu. Banyak orang hidup dengan perasaan terburu-buru. Mereka merasa harus segera mencapai sesuatu sebelum terlambat. Mereka khawatir tertinggal dari orang lain. Mereka takut usia bertambah tanpa pencapaian tertentu. Kekhawatiran seperti ini sering membuat hidup kehilangan ketenangan. Memang benar bahwa waktu terus berjalan, namun bukan berarti hidup harus selalu dipenuhi kepanikan. Setiap orang memiliki jalannya masing-masing.
Ada yang berhasil lebih cepat dalam satu bidang, tetapi lebih lambat dalam bidang lain. Ada yang menemukan tujuan hidup sejak muda, ada pula yang baru menemukannya setelah bertahun-tahun mencoba berbagai hal. Tidak ada satu pola yang berlaku untuk semua orang. Ketika kita berhenti menjadikan perjalanan orang lain sebagai patokan mutlak, tekanan yang tidak perlu mulai berkurang. Kita bisa lebih fokus pada langkah yang sedang diambil daripada terus memikirkan seberapa jauh orang lain telah berjalan. Dari sinilah muncul perasaan damai yang sulit ditemukan jika hidup terus-menerus diwarnai perbandingan. Hal menarik lainnya adalah bahwa rasa cukup sering membuat seseorang lebih mampu menikmati keberhasilan ketika keberhasilan itu datang. Banyak orang terlalu biasa mengejar target sehingga tidak pernah berhenti untuk merayakan hasil yang sudah dicapai. Begitu satu tujuan selesai, mereka langsung berpindah ke tujuan berikutnya. Tidak ada jeda untuk menghargai usaha yang telah dilakukan. Tidak ada waktu untuk mengakui kemajuan yang telah dicapai. Akibatnya, hidup terasa seperti mesin yang terus bergerak tanpa henti. Ada aktivitas, ada pencapaian, ada kesibukan, tetapi tidak ada kepuasan. Seni merasa cukup mengajarkan bahwa menikmati hasil bukanlah bentuk kemalasan. Menghargai pencapaian bukan berarti kehilangan ambisi. Justru dengan mengakui kemajuan yang telah terjadi, kita membangun hubungan yang lebih sehat dengan diri sendiri. Seringkali, kebahagiaan tidak datang karena hidup berubah secara drastis. Kebahagiaan datang karena cara kita memandang hidup berubah. Situasi yang sama bisa terasa sangat berbeda tergantung pada sudut pandang yang digunakan. Orang yang terus fokus pada kekurangan akan menemukan banyak alasan untuk mengeluh. Orang yang melatih rasa syukur akan menemukan banyak alasan untuk menghargai kehidupan. Ini bukan berarti mengabaikan masalah atau berpura-pura semuanya baik-baik saja. Justru sebaliknya, kita tetap melihat kesulitan dengan jujur. Kita tetap mengakui tantangan yang ada, namun kita tidak membiarkan kesulitan tersebut menutupi seluruh hal baik yang masih hadir dalam hidup. Kita mampu melihat kenyataan secara lebih utuh. Pada akhirnya, seni merasa cukup adalah seni mengembalikan keseimbangan. Dunia akan terus menawarkan hal-hal baru untuk dikejar. Selalu ada target baru, tren baru, dan standar baru yang bermunculan. Jika kita tidak memiliki kemampuan untuk menentukan batas, maka hidup akan terus terseret oleh keinginan yang tidak pernah selesai. Namun ketika rasa cukup mulai tumbuh, kita tidak lagi mudah digoyahkan oleh berbagai tuntutan tersebut. Kita belajar bahwa kehidupan yang baik tidak selalu harus terlihat luar biasa. Kita belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari perubahan besar. Kita belajar bahwa hati manusia sering menemukan kedamaian justru ketika berhenti berlari terlalu jauh dan mulai menghargai tempat di mana ia sedang berdiri. Dari kesadaran inilah lahir kebahagiaan yang lebih tenang, lebih dewasa, dan lebih bertahan lama daripada kegembiraan sesaat yang terus dicari di luar diri.